Selanjutnya dari DKD Tangerang Selatan INI dipersilakan rekan Holland Sitohang SH dan rekan Reni Darwis SHMKM untuk dapat naik ke atas panggung. Izin kepada teman-teman semua, kami di sini aja seperti MK kami berdua aja di sini di meja aja untuk ringan. Selamat siang teman-teman semua. Izinkan kami dari DKD menyampaikan sedikit mengenai kehormatan. Tadi udah bertanya tua mau jadi kompor tahu. Kan saya Reni Darwis. Ada pertanyaan, yang satu lagi mana? Itu kita tunggu. Iya. Sibuk. Katanya yang tua jadi kompor, emang harus kompor yang tua ya. Sibuk. Mudah-mudahan nanti ada kita ada apa lagi. Kompornya berapa sumbu? Sumbu panjang. Kami mulai. Kami Dewan Kehormatan Notaris adalah merupakan alat perlengkapan dari organisasi notaris. Pemda plus DKD adanya di tingkat kota dan kabupaten. Dewan Kehormatan adalah perlengkapan alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik. Di mana kode etik lagi hangat-hangatnya sekarang Pak ya. Berangkat pilu ini kan kode etik dari paslon 1, 2, 3 kan. Selalu kode etik. Kita organisasi harus ada kode etik di mana fungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat notaris yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam perkumpulan. Di mana Dewan Kehormatan diatur dalam pasal 12 Anggaran Dasar, Anggaran dan pasal 59 Anggaran Rumah Tangga dan kode etik notaris yang merupakan hasil dari kongres luar biasa ini tahun 2015. Dewan Kehormatan punya tugas dalam hal ini yaitu 1. Melakukan bimbingan dan pengawasan pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi kode etik notaris. 2. Memeriksa dan mengambil putusan atas dugaan terhadap pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat langsung. Nah, arti yang kita perhatikan dalam masalah kode etik internal kita dalam organisasi. 3. Dewan Kehormatan memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris bila pernah ada. Rekan-rekan kita internal melaporkan kepada DKD, sifatnya kita terima laporan. Kita mengenal Dewan Kehormatan dari Dewan Kehormatan Pusat, yaitu tingkat nasional, Dewan Kehormatan wilayah tingkat provinsi, yang nanti kita akan ajukan calonnya, dan Dewan Kehormatan daerah pada tingkat kabupaten dan kota. Masa jabatan DK sama dengan jabatan periode kepengurusan ini yaitu selama 3 tahun. Selanjutnya kami secara kepada rekan Reni wajib pelayanan dan penjualan. Terima kasih Bapak. Saya berbagian untuk menyampaikan DKD dalam hal kewajiban, larangan, dan sanksi notaris. Seperti yang disampaikan oleh Ketua DKD bahwa kita hanya menangani masalah kode etik internal ya, tentang notaris ya. Nah, untuk masalah kewajiban itu diantaranya, saya tidak menyebut semuanya, yaitu notaris memiliki moral, akhlak, serta berkepribadian yang baik dan membuat akte dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan undang-undangan khususnya jabatan notaris dan kode etik. Jadi salah satu tugas kita itu adalah menyampaikan bahwa pembuatan akte itu dibatasi sehari 20 akte sesuai dengan peraturan Dewan Kehormatan Pusat tahun 2017 ya kalau nggak salah ya Bang ya. Yang mudah-mudahan kita semua mematuhi peraturan itu walaupun tidak mempunyai sanksi yang jelas, himbauan sifatnya
Tapi mudah-mudahan dengan kesadaran kita, dengan ada pembatasan akte ini, artinya kita bersifat adil terhadap teman-teman atau rekan notaris lainnya yang mungkin aktenya tidak sebanyak dari rekan yang lainnya. Selanjutnya adalah larangan. Larangan ini banyak. Di antaranya saya sebutkan bahwa notaris itu tidak boleh memiliki kantor lebih dari satu. Banyak. Jadi ada, mungkin kita ada temui memang ada notaris yang buka kantor tapi dia tidak pasang papan namanya, cuma ada kegiatan di situ. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Jadi satu notaris, satu kantor, tidak lebih dari satu. Selanjutnya adalah menandatangani akte yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain. Nah ini juga sangat dilarang. Terus mengirim minuta kepada klien untuk ditandatangani juga dilarang. Melakukan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan lebih dahulu dari notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor notaris lain. Jadi kalau ada rekan-rekan kita ada semacam ini, itu boleh dilaporkan ke kita karena ini juga dilarang. Selanjutnya adalah menjelek atau mempersalahkan rekan notaris atau akte yang dibuatnya. Jadi kita sesama rekan notaris itu jangan sampai kita menjelek-jelekan atau menyalah-nyalahkan akte rekan kita ya. Jadi kalau mungkin kita terima akte rekan kita yang mungkin menurut kita ada kesalahan, kita komunikasikan langsung dengan notaris yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah kita langsung aja sanksi ya. Jadi sanksi DKD ini sifatnya adalah ada beberapa, yaitu teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Jadi ini sifatnya sanksinya adalah keanggotaan perkumpulan, bukan sanksi tidak lagi sebagai notaris. Itu bukan kewenangan kita. Mungkin itu aja poin-poinnya yang kami sampaikan dengan waktu yang diberikan sangat terbatas. Mungkin ada satu dua yang mau tanya, silakan kami membuka ruang itu agar lebih jelas. Terima kasih. Saya rasa etika itu tidak kepada pribadi masing-masing ya. Kita menjalankan profesi bukan karena kita butuh uang, tapi bukan karena uang. Kita harus menjaga profesi kita biar bisa dihormati oleh orang lain. Karena di lapangan terdengar ada aliran hitam dan putih, saya dengar. Saya kaget juga klien ngomong begitu. Ada aliran notaris hitam, notaris putih. Saya nggak tahu kayak pencak ya Pak. Mohon teman-teman dalam menjalankan jabatan peganglah etika. Biarpun godaannya banyak. Mau tanggal mundur itu banyak itu. Mau tanggal mundur, tanggal selip, tanggal apa dengan bayaran yang luar biasa. Hati-hati. Etika berarti apa yang dalam hati nurani kita. Itu yang saya mau tegaskan kembali pada rekan-rekan. Dan mengingatkan saya sendiri juga. Itu. Kalau ada mau ditanyakan, saya rasa ya tolong dibaca perkumpulan, isi dari perkumpulan, situlah yang kita bisa jalankan dengan baik. Sampai tadi apa? Umur akte lebih panjang dari umur kita. Kita nggak tahu kapan dipanggil oleh Tuhan. Seperti saya hampir tahun 2020 saya nyaris. Saya nggak ada dulu, nggak ada siap-siap waris segala. Mau nggak mau kita harus isi perubahan data tadi yang diberikan oleh teman-teman dari MPD. Kalau nggak ada pertanyaan, kami akhiri di sini dari DKD. Terima kasih.